Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan berbicara dengan seorang presenter TV yang dulu mewarnai wajah televisi, kemudian sedikit menghilang ke dunia survei dan riset, kemudian menjadi partai politik dan kemudian menghilang lagi. Nggak tahu kapan akan kembali ke Jakarta untuk mewarnai wacana-wacana politik. Siapa itu adalah Grace Natali. Grace, apa kabar? Baik Mas Budiman, kok menghilang sih? Menghilang, kamu nggak pernah kedengaran suaramu. Lagi mencari ilmu soalnya Mas, jadi perlu fokus dulu karena udah cukup padat dengan tugas-tugas yang bikin stres. Oke, sekarang lagi studi di Singapura? Iya, di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Jadi memang saya cuti, mengambil cuti, dan oleh karenanya mengangkat Giring sebagai pelaksana tugas ketua umum karena saya mau fokus menyelesaikan studi master saya di Lee Kuan Yew School of Public Policy gitu. Dan ternyata seneng sih Mas, cuman memang tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak, apalagi kalau disuruh buat paper gitu kan. Kendala bahasa juga sih, kita kalau biasa berbahasa Inggris buat ngobrol-ngobrol kan beda dengan untuk penulisan akademik ya. Jadi baca bahan itu jadi lebih lama, nulis paper juga jadi lebih lama karena mikirnya lebih lama gitu. Jadi saya nggak bisa kebayang sih kalau saya di saat yang bersamaan harus kuliah juga harus sembari tetap mengurus organisasi, itu pasti nggak jelas hasilnya deh. Oh, jadi selama studi PSI diserahkan kepada Giring dan tim ya? Ya, betul. Saya mantau juga sih sekilas, tapi nggak bisa aktif ya karena terlalu menyita energi gitu, Mas. Bahkan kita ngapain aja nih, misalkan lagi ke supermarket, misalkan perlu belanja atau masak atau ke toilet sekalipun yang dipikirin ya tugas gitu. Nggak lebay nih, Mas, beneran. Iya. Tugasnya padat ya. Kapan akan selesai, Grace? Ini sekarang sudah tinggal ada satu lagi tugas akhir yang perlu di rewrite menjadi jurnal, dan sebenarnya saya tinggal menunggu juga kalau sudah bisa dibuka bolak-balik Jakarta Singapura tanpa karantina. Sebenarnya sudah mau bolak-balik sih karena banyak yang perlu diurus gitu. Tapi karena problem karantina COVID ya menghambat untuk bolak-balik ya. Iya, belum lagi peraturannya kan ganti-ganti terus tuh Mas. Nanti kalau saya misalnya terbang ke mana, keluar, kemudian ternyata nggak bisa masuk lagi kan repot nanti. Repot, ya. Grace, aku ingin tahu sebetulnya, kamu ini kan pernah sama dengan saya di wartawan, kemudian menjadi CEO Saiful Mujani Research Consultant, lalu kemudian ke partai politik. Ini journey perjalanan hidup Grace ini kenapa kemudian bisa berubah-ubah itu sebenarnya? Sebenarnya nggak direncanakan kayak gitu sih Mas. Sebenarnya ya tadinya ketika jadi wartawan ya pikiran saya akan terus ada di situ gitu. Tapi ternyata terbuka pintu-pintu kesempatan yang saya ketika itu merasa sayang ya kalau saya nggak mencoba gitu kan. Apalagi umur waktu itu kan juga masih di bawah 30 tahun gitu kan. Jadi masa iya sih saya seumur hidup cuma taunya satu aja gitu kan. Nanti kan jadinya kurang berkembang gitu. Jadi pikiran saya ketika itu ya udah saya ambil aja deh kesempatannya supaya saya bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Dan saya nggak menyesal sama sekali Mas, karena memang ketika kita menjeburkan diri ke dalam suatu ke suatu bidang yang kita tidak menguasai, pasti kita akan belajar sesuatu kan Mas. Jadi kita otomatis akan nambah ilmunya. Sejelek-jeleknya pasti akan nambah ilmunya. Tapi kalau kita ada di zona nyaman terus, ya kemungkinan kita untuk bertumbuh lebih sedikit karena udah enak, semuanya udah tahu gitu kan. Itu waktu pindah dari wartawan ke Saiful Mujani? Itu iya, ketika dari wartawan ke Saiful Mujani gitu. Jadi nggak terencana tuh Mas, setelah dari Saiful Mujani ternyata kan lebih mengetahui lagi, lebih punya teman-teman ngobrol yang lebih fokus membahas soal politik gitu kan. Jadi akhirnya mulai tertarik, apalagi ketika itu saya kan di Saiful Mujani masuknya tahun 2012. Kita kan ada Pilkada DKI Jakarta ya. Dimana di situ rasanya nggak cuma saya deh, tapi banyak orang yang tiba-tiba tertarik memantau
politik DKI Jakarta. Karena untuk pertama kalinya kita punya orang yang underdog gitu ya. Ketika itu Pak Jokowi kan banyak yang meremehkan beliau karena datang dari kota kecil, masa ia mau jadi gubernur di ibu kota gitu kan. Dan ketika dia berhasil, dia mengubah gaya kepemimpinan di ibu kota. Balai kota menjadi terbuka untuk siapa saja. Cara kerja aparatur atau pegawai di kelurahan-kelurahan menjadi berbeda gitu kan. Jadi kita waktu itu kan antusias ya membicarakan politik DKI Jakarta baik sebagai warga ataupun pengamat gitu kan. Dan di situ memunculkan harapan barulah akan politik Indonesia. Jadi saya makin tertarik tuh di situ. Padahal seumur hidup sebelumnya saya nggak pernah tertarik dengan politik. Bahkan waktu saya jadi wartawan, saya paling males kalau disuruh liputan politik atau wawancara politik. Dialog politik itu saya paling males dan merasa menderita sekali. Oke. Itu menarik loh, Grace. Dari sesuatu yang tidak suka dengan politik, bosen dengan wawancara politik, tiba-tiba terjun menjadi ketua umum partai politik. Apa sebenarnya menyebabkan Anda terjun ke ketua umum PSI? Nah, jadi kan ketika itu, ini saya sudah di SMRC dan sudah jadi lebih tahu banyak tentang politik praktis ya Mas ya. Ada satu peristiwa waktu itu yang membuat saya cukup terguncang karena salah satu klien yang waktu itu ditangani oleh SMRC, saya nggak usah sebut nama lah, nggak enak ya. Dia ini adalah seorang pemimpin muda ketika itu ya, pemimpin muda di luar Pulau Jawa, yang bagus kinerjanya, bupati ketika itu, mau maju ke Pilgub, gitu kan, mau jadi gubernur. Nah, ketika itu dia berjuang untuk mencari tiket partai kan. Selama kita jadi wartawan, sudah sering mendengar ya Mas, ada namanya uang mahar gitu kan, bahwa menjadi kandidat itu tidak gratis. Tapi kan tidak pernah ada bukti nyatanya gitu kan. Itu hanya sesuatu yang sering dibicarakan orang dan diyakini ada. Nah, di SMRC saya mengalami bahwa klien kita ini orangnya bagus, sudah 2 periode bagus gitu ya, dicintai oleh masyarakatnya, tapi begitu dia mencari tiket partai, susah. Dan tidak hanya itu, waktu itu ada seorang ketua umum partai yang meminta sejumlah uang, waktu itu ya di tahun 2000, berapa waktu itu ya, mungkin tahun 2011, ketika itu masih kisarannya belasan miliar. Waktu itu buat saya itu udah mendengar uang segitu gede banget gitu. Untuk gubernur ya? Nah ternyata untuk gubernur waktu itu ya, di luar Pulau Jawa, 2011, belasan miliar. Kalau sekarang udah beda tuh Mas, sudah bisa 100 miliar untuk gubernur gitu kan, di luar Pulau Jawa. Nah, waktu itu yang terjadi, uangnya dia diambil, karena kan tidak ada kontrak nih, nggak ada tanda terima, nggak ada tanda jadi, pokoknya berdasarkan percaya aja. Nah, uangnya dia diambil, dan kemudian tidak didukung juga, gitu. Jadi di situ saya kaget bahwa saya pikir, waktu itu ya kalau uang mahar ya dibayar lalu deal gitu ya. Ternyata ada juga peristiwa di mana uang diambil, dukungan nggak dikasih gitu kan. Gitu. Jadi itu kan betul-betul jahat gitu ya. Dan uangnya nggak kembali? Dan uangnya nggak kembali. Tapi akhirnya sekarang ketua umumnya masuk penjara sih Mas. Untuk kasus yang lain. Untuk kasus yang lain ya. Aku bisa tebak arahnya kemana itu. Nggak usah dibahas. Iya, nggak usah dibahas ya. Okay. Nah jadi saya jadinya di situ saya merasa, waduh ini gimana kita bisa berharap bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang bagus yang menjadi kepala daerah di level provinsi, di level kabupaten, kota madya, dan untuk Indonesia yang saat ini sudah sistemnya desentralisasi, mereka ini kan betul-betul yang sangat punya peranan penting Mas dalam menentukan suatu daerah itu bisa maju atau enggak gitu kan, kepala daerah ini. Lah kalau untuk maju aja harus mengeluarkan uangnya sebegitu besar, kan uangnya berarti harus banyak banget nih Mas, karena ada kemungkinan begitu kan, harus punya uang cadangan gitu kan, kalau ternyata uang mahar itu bisa floating rate gitu kan, dan belum tentu menjamin itu, dan itu belum lagi pengeluaran untuk atribut dan sebagainya gitu. Jadi wah mahal betul begitu ya ongkos berpolitik di Indonesia. Jadi akhirnya ketika itu saya dan teman-teman kita punya cita-cita bagaimana kalau kita membuat sebuah kendaraan di mana kendaraan ini menjadi tumpangannya orang-orang yang ingin melayani di sektor publik tanpa harus bayar mahar. Dan kita ingin punya mekanisme
yaitu yang merit based gitu, orang dipilih atau diberi kesempatan menjadi calon kepala daerah atau caleg berdasarkan kemampuannya, track recordnya, kapasitasnya. Dan itulah yang sudah kita lakukan waktu pemilihan legislatif kemarin ya Mas ya. Kita mengundang tokoh-tokoh independen duduk di dalam panitia seleksi independen untuk menentukan apakah seseorang itu layak untuk menjadi caleg atau tidak. Antara lain ada misalnya Mas Gunawan Muhammad, ada Ibu Mariel Kapangestu, Pak Mahfud MD ketika itu belum jadi Menko gitu. Dan ada lagi banyak nama-nama lainnya, Pak Bibit sama Trianto juga ada di situ gitu. Dan prosesnya kita siarin terbuka di media sosial live, sehingga semua orang bisa melihat kayak gimana proses interviewnya, dan bebas dari mahar, 0 rupiah sama sekali. Termasuk ketika menjadi anggota legislatif, sekarang kan ada 72 orang nih Mas, anggota DPRD, PSI. Tidak ada satupun dari mereka yang diwajibkan untuk membayar iuran bulanan ke partai. Padahal kan potong-potongan itu lazim dilakukan ya, gitu. Jadi itu Mas cita-citanya, awalnya begitu. Jadi peristiwa mahar politik itulah yang kemudian membangkitkan kesadaran Grace yang dulu tidak suka dengan politik, kemudian membangun partai politik dan menawarkan sesuatu yang baru. Ya, itu salah satunya. Di samping waktu itu ada euforia lah ya, ketika Pak Jokowi kemudian juga bisa menjadi salah satu kandidat calon presiden gitu kan Mas. Jadi kan ada semangat bahwa orang biasa pun yang tidak punya darah biru politik, yang juga bukan orang kaya banget gitu ya, itu bisa. Gitu. Jadi inline lah Mas, inline semangatnya itu dengan peristiwa mahar politik yang saya temukan berdasarkan pengalaman sendiri itu. Jadi gini, tanpa mahar, tanpa uang iuran bulanan atau iuran tahunan, ini membiayai partai politik kan mahal juga. Gimana PSI membiayai partai politik operasional PSI? Itu pertanyaan yang bagus sekali Mas. Ya, jadi harus dari donasi publik sih Mas. Dan itu yang kita lakukan dari awal. Kita mengajak orang-orang untuk donasi untuk keperluan kampanye misalnya. Kita tawarkan kepada ya siapapun lah ya, baik itu orang biasa sampai dengan pengusaha yang agak lebih atas gitu ya. Ini ada calon-calon anak-anak muda, mau nggak diambil untuk jadi semacam anak asuh misalnya, dibantu kampanyenya. Dan waktu pemilu kemarin saya sendiri membuktikan Mas bahwa kalau yang kita sasar nih Mas, waktu itu kan kita spesifik ya, sebagai partai baru yang hanya punya waktu sedikit sekali windownya untuk sosialisasi, nggak mungkin kita menyasar semuanya, tidak cukup waktu dan tidak cukup dana. Jadi dengan kita gencar di media sosial yang memang lebih murah, tentu yang menjadi viewers atau market yang terekspos adalah orang-orang yang terdidik, kebanyakan ada di kota gitu kan. Itu yang punya akses media sosial. Kalau udah terpencil susah karena internetnya mungkin tidak stabil dan sebagainya. Nah, orang-orang ini dengan karakteristik seperti itu lebih kritis Mas. Mereka bisa diajak untuk berpikir secara nalar gitu, apa yang kita perjuangkan itu make sense atau enggak gitu. Dan orang-orang ini yang saya temuin, mereka itu tidak meminta sesuatu untuk supaya mereka milih saya gitu. Justru malah di berbagai undang-undangan yang kita datang dan sampai kewalahan gitu ya, mereka sudah bisa mengumpulkan diri sendiri, makan minum bayar sendiri. Kalau kita bawa kaos pun mereka nggak terima, malah kaosnya kita lelangin aja, lelang gitu. Jadi siapa yang mau bayar nanti kamu tinggal tanda tanganin gitu misalnya. Ada yang mau support misalnya billboard yang LED itu kan ganti-ganti konten. Kita tinggal nitip filenya nanti dipasangin gitu kan. Atau barter misalnya, barter konten billboard itu cuman bayar biaya naikin dan turunin, tapi misalnya nanti saya tandem dengan seorang caleg yang DPRD-nya, dan kebetulan dia misalnya lawyer waktu itu ya barternya. Jadi dia barter untuk membantu si pemilik billboard untuk kasus hukum yang dia alamin gitu misalnya. Jadi ada banyak cara orang-orang yang mau kita ajak untuk
untuk chip in gitu Mas. Itu bisa banget, itu pengalaman real yang kita alamin kemarin. Sustain nggak Grace dana publik yang digalang oleh PSI itu untuk membiayai operasional partai politik? Sampai saat ini ya memang dari sumbangan-sumbangan Mas. Gitu. Memang di awal ya susah Mas, saya ngalamin dari cuman satu event cuman dapat 8 juta gitu misalnya. Malah pernah nombok gitu. Ada satu event waktu itu di Semarang, kita udah ngumpulin, dihitung dengan biaya tempat makan segala macam, nombok gitu. Jadi kita mengalami dari nyari donasi itu susah banget gitu ya. Sampai kemudian ketika orang mulai melihat bahwa apa-apa yang diomongin itu masuk di akal. Apalagi sekarang ya Mas, sekarang apalagi sudah ada lembaga, ada teman-teman PSI yang sudah duduk menjadi anggota dewan, kan kelihatan tuh pekerjaannya di mana-mana, nggak cuma di DKI Jakarta. Seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat, tingkat partisipasi mereka lebih baik Mas. Misalnya nih yang baru-baru ini aja deh, COVID ini setelah berjalan setahun, kami mulai bulan Juni kalau nggak salah, atau bulan Juni kemarin, kita membuat program Rice Box gitu ya, Rice Box PSI. Ini untuk jelas itu kotak makannya ada logo PSI-nya. PSI, ya. Kita bagikan nasi kepada warga yang sedang menjalani karantina mandiri. Sampai dengan hari ini uang yang terkumpul 3 miliar lebih. 3 miliar lebih dan kita laporkan terus gitu ya. Dan yang menyumbang itu tahu, kita bilang bahwa ini Rice Box, programnya Rice Box PSI. Kotaknya seperti apa, dibagikannya itu yang bagiin pengurus, kerjasama dengan pengurus RT, dan jelas-jelas itu inilah ya, ada logo PSI-nya, karena bentuk pertanggungjawaban kita juga. Tapi orang mau gitu. Jadi memang awalnya susah banget sih Mas, harus diakuin, awalnya susah banget gitu. Tapi kemudian seiring dengan orang melihat, antara pertama testing bener nggak ya anak-anak ini bisa, oke lah coba saya kasih kesempatan gitu, sampai kemudian mereka mulai timbul kepercayaannya. Ya ternyata bisa Mas, tapi memang kalau dibandingin dengan partai-partai yang sudah established, mungkin ya apa yang kita miliki untuk operasional mungkin ya, bukan mungkin sih, saya yakin pasti jauh lebih kecil gitu ya. Tapi justru kalau mau sustain, saya pikir memang harus kita itu dibiayai oleh publik, dan kita pertanggungjawabkan kembali ke publik, supaya kita tidak berhutang kepada siapapun. Justru itu yang buat saya dan teman-teman di PSI itu lebih sustain. Itu sumbangan publik tuh dari besaran berapa Grace? Wah, itu macam-macam Mas, dari 10.000, 10.000 ada, 50.000 ada, 100.000 ada, 1.000.000 ada, yang paling besar kemarin 100 juta sih, tapi itu cuman paling nggak nyampe 5 orang ya, karena untuk itu juga Rice Box, untuk program Rice Box, uangnya uang tunai yang kasih. Ada juga yang ngasih, saya bayarin ke warung ini, nanti PSI tinggal ngambil, tinggal ngirim kotaknya ke situ. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi kan itu program-program yang sifatnya ad hoc. Tapi untuk operasional partai? Iya, itu kan contoh yang terbaru. Kalau operasional partai, kita ajak orang-orang untuk misalnya menyumbang untuk per bulan gitu Mas. Jadi kayak semacam iuran anggota. Semacam itu. Gitu. Grace, jadi pertanyaan juga. Banyak partai politik ya, kalau memang Anda punya ideal-ideal menjadi partai, kenapa tidak bergabung aja pada partai-partai yang sudah established dan memilih susah-susah membangun PSI dari bawah gitu? Iya, ini sempat terpikir sih Mas di awal dulu, kalau membangun dari awal kan susah sekali, kenapa kita nggak gabung aja ke yang sudah ada. Tetapi ide-ide yang tadi kita sampaikan, misalnya nih yang tadi saya ceritain, kita mau milih caleg itu betul-betul berdasarkan kemampuan, orang-orang dipilih dengan fair, bahkan melibatkan tokoh independen. Apakah partai-partai yang sudah established itu mau mengadopsi cara itu? Sementara saat ini kan yang lebih gampang yang sudah terlanjur berjalan adalah biasanya, nah lagi-lagi ini kayak mahar juga nih Mas, nggak ada buktinya, tapi banyak orang membicarakan dan mengalaminya gitu ya. Mau mendaftar menjadi caleg aja itu ada uang formulir, gitu kan. Nanti kalau mau jadi caleg jadi juga ada iurannya sendiri. Kalau mau pilih nomor urut berapa, wah itu ada price rate-nya masing-masing tuh. Nomor 1 lebih paling mahal dan seterusnya. Kalau nomor cantik paling mahal, yang makin ke bawah makin murah gitu kan.
Nah di PSI itu diundi. Saya sendiri waktu Diundi. itu Oh. dapat nomor urutnya nomor 5 gitu kan. Bukan nomor urut 1 di ketika saya kemarin ide nyalek. Jadi kita pengen sistem yang fair gitu. Nah kalau ini gagasan ini kita bawa ke partai yang sudah established, Nggak bisa. saya pikir dilepeh kali Mas. Kamu siapa kamu gitu ya. Terlalu Keluar ideal aja, ya. gitu kamu gitu. Jadi siapa kita tiba-tiba menawarkan sesuatu yang orang pasti nggak nyaman ya Mas kalau udah terbiasa melakukan sesuatu selama bertahun-tahun dengan cara begitu dan buat mereka oke, kenapa harus berubah gitu, apalagi itu malah membuat mungkin pemasukan partai jadi berkurang, pemasukan banyak orang jadi berkurang. Kalau dengan cara kayak kemarin kita kan Mas, baik pengurus daerah pun tidak bisa ngutip uang karena nggak akan ngefek gitu. Toh yang menilai nanti adalah tokoh independen, bayar ke pengurus daerah nggak menjamin. Nanti dia marah sama pengurus daerahnya, mana nih kamu udah saya bayar ternyata saya nggak masuk tuh gitu kan. Jadi dengan cara ini money politik bisa sangat ditekan gitu. Jadi cost-nya orang untuk jadi anggota dewan rendah. Seberapa tahan Grace PSI akan menerapkan pola-pola rekrutmen politik tanpa mahar, menggunakan calon independen? Itu seberapa tahan Anda di tengah politik yang begitu pragmatis dan begitu transaksional? Harus tahan Mas, kalau nggak tahan bubar aja. Yakin akan bertahan? Harus bertahan Mas, karena justru dengan cara ini kita tuh dapat orang-orang baru yang kemarin ini sempat membuat geger, menaikkan standar di tempatnya masing-masing. Contoh di DKI Jakarta ada misalnya nama William Aditya Sarana, seorang anak muda umur 23 tahun yang membongkar kasus lem Aibon misalnya. Siapa William? Gitu kan, gak ada yang tahu sebelumnya. Tapi yang bisa muncul orang kayak gitu. Di tempat lain misalnya di Sulawesi Utara kita punya seorang anggota dewan juga, ketua PSI juga di sana. Dia menjadi salah satu anggota legislatif terbaik di Sulawesi Utara, adalah lembaga yang mengukur itu di sana gitu kan. Karena setiap reses selalu laporan, setiap bulan ada laporan pertanggungjawabannya dia, dan dia ngumpulin semua media misalnya. Ada lagi di NTT, di Kupang gitu ya, ketua kita di sana juga anggota dewan, seorang dokter juga yang di tengah kesibukannya terus bergerak memberikan pelayanan kesehatan masyarakat gratis dan juga mau memperbaiki sistem kesehatan di sana gitu. Jadi orang-orang ini nggak akan ada Mas kalau sistem lama lah yang kita pakai. Kalau sistem lama yang kita pakai, yang keluar adalah ya mungkin anak-anak mantan pejabat gitu ya, yang bapaknya siapa, ibunya siapa, tapi dianya mungkin nggak kepengen sebenarnya jadi anggota dewan, tapi dipaksa oleh orang tuanya misalnya gitu. Grace, jadi aku pindah nggak berkualitas itu, hasilnya. Aku berpindah ke sekarang PSI juga sudah mencalonkan Giring sebagai capres. Itu sesuatu yang serius atau semacam political marketing juga? Ya, sebenarnya ada berbagai pesan ya yang kita selipkan di situ, Mas. Jadi maksud PSI dengan mengusulkan Giring menjadi capres PSI adalah kita itu ingin mendorong keluarnya wajah-wajah baru lah di politik Indonesia ini. Jangan tokoh yang lu lagi ya. Dan sengaja kita munculkan dari sekarang, Mas, jauh-jauh hari. Justru supaya ya kan, coba Mas Budiman dari zaman jadi kapan wartawan sampai sekarang stoknya masih yang itu kan Mas, belum ganti. Iya. Jadi itu strategi PSI untuk memunculkan orang-orang wajah-wajah baru dalam pertarungan Pilpres 2024. Ya, dan sekaligus juga sengaja kita munculkan jauh-jauh hari. Maksudnya itu ya supaya ayo kita ada kelebihan atau kekurangannya kita kritisi sama-sama dari jauh-jauh hari, supaya jangan ada yang membeli kucing dalam karung gitu kan. Sengaja kita naikkan isunya dari jauh-jauh hari ya supaya masyarakat sama-sama terbiasa untuk membicarakan ini gitu. Jangan cuma mendekati Pilpres aja kita baru bicarakan dan terpaksa harus memilih dari stok-stok yang sudah ada yang disodorkan secara paksa oleh partai politik kepada kita. Kan itu yang terjadi selama ini. Sekarang orang udah mulai membicarakan 2024 siapa nih gitu ya. Ada nama-nama si ini yang orang
mulai membicarakan bagus nih kalau jadi, tapi masalahnya tiketnya harus dari partai. Ya. Nah kalau partainya nggak mau kasih ke orang yang bagus, tapi ke orang-orang yang mereka sendiri mau bagus atau enggak terima aja, itu gimana? Jadi kita pingin agar masyarakat tuh mulai membicarakannya gitu. Ya kalau misalnya Giring dianggap cukup baik, why not gitu kan? Entah dari mana caranya. Tetapi marilah kita mulai membiasakan diri untuk memberi kesempatan kepada wajah-wajah yang baru. Marilah kita mulai membicarakan, dikuliti gitu ya. Apa kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Itulah sebenarnya antara lain message yang ingin PSI sampaikan kepada publik. Meskipun ada yang juga mengatakan, Grace, PSI ini kan masih tidak punya kursi di parlemen ya. Parlemen Senayan kok tiba-tiba sangat confident untuk mengajukan Giring sebagai calon presiden. Ya tadi itulah Mas Budiman. Kan nggak apa-apa dong pesannya itu ya. Kita punya pesan seperti itu. Soal tiket dari mana, dalam politik kan tidak ada yang mustahil ya Mas ya. Kalau ternyata menurut publik ini adalah calon yang baik gitu kan. Jadi ya why not gitu Mas. Jadi kalau menurut pandangan Grace, memang orang-orang yang memang berkeinginan untuk menjadi calon presiden sebaiknya mendeklarasikan diri sejak awal agar publik bisa menilai gitu ya. Ya, kalau lebih awal lebih banyak waktu kan Mas untuk kita mengupasnya gitu kan. Jadi lebih banyak waktu untuk publik juga mempelajari track record-nya selama ini, seperti apa, background-nya seperti apa saja jabatan yang pernah diemban, bagaimana kinerjanya di setiap jabatan itu dan sebagainya, kan orang bisa menilai ya Mas, punya cukup waktu. Kalau sekarang pandangan Grace sebagai ketum PSI, ya meskipun sedang studi, melihat capres-capres yang muncul di berbagai lembaga survei, ada yang dekat dengan PSI? Waduh, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap nih, Mas. Yang dekat ya? Nanti kalau saya bilang ada, Mas Budiman nanya siapa namanya nih? Ya nggak aku tanya lah kalau gitu. Kenapa? Ya nggak aku tanya lah kalau gitu. Kalau dekat-dekat gimana ya Mas ya? Tapi ya kita tunggu lah Mas, kalau ada lah kayaknya cukup baik paling nggak ya Mas ya, dari calon-calon yang ada, yang paling tidak kita lihat bisa meneruskan pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Tapi harapan kita next Pilpres 2024 pemilu semoga lebih punya substansi dibandingkan pemilu sebelumnya. Semoga politik identitas nggak lagi dipakai. Dipakai dan membuat keruh ya, membuat orang jadi nggak bisa clear melihat program dan sebagainya. Grace, ini kan membagi antara istri, lalu kemudian studi, partai politik, termasuk ngurus anak, ini gimana membagi urusan publik dan urusan domestik? Ya itulah, saya punya supporting system yang super betul. Jadi